datang di podcast Suka-Suka. Aku Tasya. Dan aku Anggi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu peran mahasiswa dan suara perubahan dalam sejarah penting, yaitu Reformasi 1998. Yap, dan sekarang kita udah lagi sama salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan Reformasi 1998 nih. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Halo semuanya, kenalin aku Nuriyatun Nasifah, bisa dipanggil Nafisa. Halo Nafisa. Hai. Karena bisa, kita tahu nih kalau mahasiswa memiliki peran penting dalam Reformasi 1998. Kira-kira apa saja yang mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan pada masa itu? Jadi gini, Reformasi 1998 itu awalnya dipicu karena Indonesia lagi mengalami krisis moneter yang parah banget gara-gara krisis Asia tahun 1997. Nah, waktu itu ekonomi itu lagi amburadul banget, terus KKN ada di mana-mana. Dan itu tuh mendorong mahasiswa buat turun ke jalan buat nyuarain pendapat mereka tentang perubahan. Wah, menarik juga ya. Lalu apa saja yang mahasiswa suarakan pada saat itu? Nah, mahasiswa waktu itu tuh punya 6 tuntutan utama yang dikenal sebagai agenda Reformasi 1998. Wow, kira-kira apa saja isi 6 agenda itu? Nah, yang pertama itu ada mengadili Soeharto dan kerabat-kerabat dekatnya gitu, orang-orang terdekatnya. Terus juga melakukan amandemen UUD 1945, terus melakukan otonomi daerah seluas-luasnya, serta menghapuskan peran dwi fungsi ABRI. Terus yang paling penting nih menghapuskan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Banyak juga ya ternyata tuntutan mahasiswa pada masa itu. Lalu, apakah ada momen bersejarah penting dalam Reformasi 1998? Tentu ada dong. Ada satu peristiwa yang harus kalian ketahui, yaitu pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa waktu itu berhasil masuk ke dalam kawasan gedung MPR dan DPR. Nah, gara-gara itu, kondisi politik itu akhirnya lumpuh. Dan karena banyaknya tekanan yang ada nih, Soeharto akhirnya mengundurkan diri, teman-teman. Wow, kira-kira kapan Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri? Nah, akhirnya Soeharto resmi mengundurkan dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Lumayan lama kan? Iya. Setelah Soeharto lengser, apa saja perubahan yang terjadi? Nah, setelah reformasi dimulai, Indonesia pelan-pelan mulai berubah tuh. Nah, demokrasi tumbuh lagi, terus juga masyarakat jadi lebih bebas nyuarain pendapat, peran fungsi ABRI udah nggak ada. Terus yang paling penting juga hukum itu sudah mulai dibenahi. Wah, luar biasa sekali ternyata ya peran mahasiswa pada masa itu. Apakah ada pesan untuk mahasiswa masa kini, Kak Nafisa? Tentu ada dong. Pesan dari saya sendiri itu, mahasiswa tuh harus tetap peduli dengan kondisi bangsa. Terus jangan apatis, jangan takut buat nyuarain pendapat kalian. Karena perubahan itu nggak akan ada kalau kita tuh diem aja. Dan satu lagi teman-teman, suara kita tuh penting untuk masa depan Indonesia. Wah, benar banget tuh. Terima kasih banyak nih Kak Nafisa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita yang sangat berharga ini. Semoga dengan ini bisa menjadi inspirasi mahasiswa pada masa kini ya. Bener banget, Gi. Kita sebagai generasi muda harus tetap semangat, kritis, dan berani bersuara untuk perubahan yang lebih baik. Karena masa depan bangsa juga ada di tangan kita sendiri. Yes, betul. Nah, itu dia obrolan kita hari ini tentang pentingnya peran mahasiswa dalam Reformasi 1998. Semoga dengan adanya kisah perjuangan ini bisa membuka mata kita semua ya tentang pentingnya keberanian dan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton dan dengerin sampai akhir ya. Cukup sekian dari kami dan sampai jumpa di episode podcast Suka-Suka selanjutnya ya.